kanon. Boleh bertanya lagi, Mbak? Boleh. Kitab suci itu apa? Dalam pandangan Mbak itu wahyu dari Tuhan atau karangan manusia? Oke, kitab suci dalam pandangan orang Kristen adalah kesaksian nabi-nabi dan kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Itu kitab suci kami. Jadi semua nabi-nabi, contoh, gitu ya? sabar. Contoh, Musa itu menubuatkan Yesus, ya. Ayub menubuatkan Yesus. Abraham menubuatkan Yesus. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul ini menulis tentang satu orang, yaitu apa? Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi Mesias. Itu, Bang. Oh iya, berarti kayak Jadi seperti Nabi Musa itu menceritakan siapa? cerita maling kundang dan sebagainya itu, kalau yang cerita nanti ditulis itu jadi kitab suci juga ya? Masalahnya nggak ada yang nulis kisah malin kundang, bukunya aja nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu kan apa? Legenda turun temurun, dibaca, diulang-ulang, didongengkan. Itu dongeng, Bang, namanya, Bang. Tapi kalau difilmkan itu Jadi kalau dongeng, ya. Jadi Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. kanon. Boleh bertanya lagi, Mbak? Boleh. Kitab suci itu apa? Dalam pandangan Mbak itu wahyu dari Tuhan atau karangan manusia? Oke, kitab suci dalam pandangan orang Kristen adalah kesaksian nabi-nabi dan kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Itu kitab suci kami. Jadi semua nabi-nabi, contoh, gitu ya? sabar. Contoh, Musa itu menubuatkan Yesus, ya. Ayub menubuatkan Yesus. Abraham menubuatkan Yesus. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul ini menulis tentang satu orang, yaitu apa? Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi Mesias. Itu, Bang. Oh iya, berarti kayak Jadi Nabi seperti Musa itu menceritakan siapa? cerita maling Yesus. kundang dan sebagainya itu, kalau yang cerita nanti ditulis itu jadi kitab suci juga ya? Masalahnya nggak ada yang nulis kisah malin kundang, bukunya aja nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu kan apa? Legenda turun temurun, dibaca, diulang-ulang, didongengkan. Itu dongeng, Bang, namanya, Bang. Tapi kalau difilmkan itu Jadi kalau dongeng, ya. Jadi kalau dongeng gini, Bang. Jadi kalau dongeng itu nggak bisa diselidiki, tetapi kalau peristiwa bersejarah bisa diselidiki. Nah, Abraham ketika dia dikatakan di tanah Ur Kasdim, terus ke Paran, ya, itu beneran ada, kita selidiki ada ketika Musa, ya, di Gunung Sinai, ya, itu ada, bisa diselidiki, itu ada. Nah, ketika Yesus di Yerusalem, nah itu ada. Jadi kalau malin kundang, kamu mau cari sampai botak sariawan pun nggak bisa diselidiki gitu. Kalau Itu kan Angkring Darmo, legenda itu kayak ada sejarahnya juga itu. Kalau malin kundang siapa? Oke, kalau malin kundang ada sejarahnya. Siapa penulis pertama malin kundang? Dan Coba. sebagainya itu. Siapa penulis cerita malin kundang? Kalau saya boleh tahu. Ya carilah Mbak di Google. Enggak ada namanya dongeng. Itu yang namanya dongeng. Oke, sekarang saya tanya ya. Kalau Quran yang nulis siapa, Bang? Nulis manusia. Enggak, saya bukan nanya jenisnya ya. Saya tanya, penulis pertama Quran siapa, Bang? Manusia. Kita tahu. Namanya siapa? Loh, kok sama kayak Malin Kundang? Penulis pertama Malin Kundang siapa? Nggak ada yang tahu. Penulis pertama Quran siapa? Nggak ada yang tahu. Ya udah, kalau saya kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ulangan, ini yang nulis Musa.
Kitab Ayub yang nulis Ayub, itu nabi-nabi. Kitab Daniel yang menulis Daniel. Kitab Yeskiel yang nulis Yeskiel. Nah jelas. Injil Matius yang menulis. Injil Markus yang nulis. Injil Yohanes yang nulis. Jelas. Kalau di Quran nggak jelas ya Mbak ya? Kalau malin kundang siapa Bang yang nulis? Kalau di Quran tadi yang nulis nggak jelas. Oke, kalau jelas siapa? Siapa? Ya, penulis pertama Quran siapa? Ya. Masa yang harus aku jawab? Satu aja deh, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Kira-kira siapa Bang yang nulis? Udah aku bilang manusia, Mbak. Bang, kalau anjing kan nggak bisa nulis Bang. Yang bisa nulis pasti manusia. Namanya siapa? Tapi kan manusia kan? Lo. Nggak tahu Bang. Jadi saya contohin. Kalau Matius, Injil Matius yang nulis Matius. Nah, Al-Baqarah itu kan sapi betina, ya. Saya nggak tahu isinya tentang apa. Penulisnya nggak tahu. Tuh, apa bedanya dengan cerita Malin Kundang? Siapa penulis pertama Malin Kundang? Nggak tahu. Ya sama. Anonymous. No name. Opo ta? Nah, itu. Kan? Bingung kan? Ya udah. Pasti bingung. Nah, jadi Bapak jangan bilang Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oh, nggak ada. Allah aja nggak ada di dalam kitab kami. Nggak ada. Kabur. Ya, teman-teman Kristen jangan mau dibilang. Ya, kitab kita ini ada nama Tuhan dia nggak ada. Jangan disama-samain beda Tuhan ya. Jangan mau. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan darah. Arab nggak ada hubungan darah sama sekali Arab ke Yahudi. Jangan di nebeng-nebeng dong. Yang mengkanon ini gereja cinta. Ini kerjaan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja tuh nggak ada yang Islam. Rasul itu nggak ada yang Islam. Simeon itu nggak Islam. Kagak. Musa juga kagak Islam. Jangan dong. Nebeng sama iman orang. Kagak tau malu. Muslim. Sama dong kayak Fir'aun. Ini saya mau bertanya nih. Iya, silakan saudaranya Fir'aun. Lukas 20 ya, Lukas 20 21. Udah ketemu belum? Loh, kok saya? Anak kan mau nanya kok saya yang ketemu. Anak yang mau nanya kok saya yang ketemu apa? Lu kapan nanya udah ketemu belum? Apaan sih mah? Yang jelas dong nanya. Jadi begini ya bunyinya ya. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Apa tuh? Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar. Terus dalam kurungnya jalan Allah. Dalam itu, kurung? Nggak ada, kitab kami nggak ada itu dalam kurung. ada pengajar dengan jujur. Dalam kurung, kitab kami dengan nggak pakai dalam kurung, Bang. Dengan jujur mengajar jalan Allah itu maksudnya tuh. Mengajar dengan jujur mengajar jalan Allah. Jangan ditambahin dong, Bang. Coba buka. Saya baru dengar ada Alkitab dalam kurung. Emang Quran? Enggak, saya lihat. Yang bener dong, Bang. Ada nih. Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar. Jalan Allah itu maksudnya bisa dijelaskan? Apaan? Dalam kurungnya itu apa? Enggak, maksudnya udahlah, dalam kurung nggak usah dibahas. Loh, itu emang kagak ada di kitab kami dalam kurung. Lu nambah-nambahin. Coba Mbak baca aja coba Lukas 20:21 coba. Anda aja yang baca, jujur dong bacanya. Anda baca aja kagak ada jujur-jujurnya sih. Dalam kurung. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Guru kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Benar gak seperti itu? Betul.
Terus? Benar nggak seperti itu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan? Betul. Mbak ini tanya dong, apakah Yesus itu guru? Betul. Ini kan dia ngomongnya guru. Mbak ini percaya nggak dengan kitab Injil Barnabas? Siapa yang nulis Injil Barnabas? Enggak, pokoknya saya tanya aja. Barangnya dulu, saya nggak percaya buta, iman buta gitu. Ini udahan. Belum. Oke. Belum. Injil Barnabas itu siapa yang nulis, Bang? Kalau saya boleh tahu. Ya kurang tahu ya, saya kurang paham lah. Yang penting Mbak ini pakai KP. Bentar. Kalau Al-Baqarah siapa yang nulis, Bang? Ya itu firman Allah. Enggak, saya tanya yang nulis surah Al-Baqarah siapa? Yang nulis surat Al-Baqarah itu kan dari mushaf ke mushaf itu kan ada Utsman bin Affan. Dari mushaf kan melewati wahyu. Nulis pertama surat Al-Baqarah. Itu kan wahyu diturunkan kepada malaikat Jibril. Nanya itu yang nulis. Nabi Muhammad. Yang nulis. Terus ditulis sama para sahabat Rasul. Namanya. Utsman bin Affan. Tahun berapa pertama kali ditulis? Itu sekitar abad ke-6 ke-7. Abad ke-6 memangnya Muhammad udah lahir? Kanjeng Nabi kan sekitar tahun 500-an lahirnya. Abad ke-6. Kan Nabi Muhammad itu kan sekitar abad ke-600-an. Abad ke-600-an? Gila, abad ke-600-an 100 kali 600 abad 60.000 dong. 50.000 dong. Maksudnya 600 Masehi, 600 Masehian. Antara 600 700 Masehi, antara tahun 600 700 Masehi. 600 700 Masehi. Oh. Iya, tahun berapa? Yang paling tua deh, yang nulisnya. Maksudnya Mbak nanya tentang Al-Quran, apa saya harus tanya kitab Injil Mbak itu? Anda Quran aja nggak jelas, terus Anda mau ngomong Mbak percaya nggak Injil Barnabas? Lu Qurannya aja lu percaya kagak jelas tahunnya siapa yang nulis? Quran itu firman Allah. Saya nggak nanya itu, penulis surat Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Kan sahabat banyak nih yang nulis. Nah, misalnya si Afan tadi, Afan the Love. Nah, dia nulis surah yang mana? Kan nggak semua menulis semua sekaligus sama-sama bareng-bareng. Coba. Itu Utsman bin Affan itu. Utsman bin Affan itu menulis surat apa? Semua surat dia tulis. Atau penulis Al-Quran ini banyak atau satu orang? Lah, Anda aja sahabat sama Quran. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan beberapa surat, ada beberapa surat termasuk surat Al-Baqarah. Surat apa aja yang dia tulis? Surat Al-Baqarah. Pokoknya dari 114 surat itu kebanyakan. Jangan asal ceplak dong. Oh, saya enggak bernarasi, enggak kayak agama situ, kebanyakan narasi. Jadi di mana tuh datanya? Ayo, agama data dong. Ayo dong. Tunjukin datanya. Utsman bin Affan itu menulis surah yang mana aja? Gimana dalilnya? Coba dong. Kan nggak narasi. Surat Al-Baqarah. Terus. Nah, ini saya catat ya. Nanti saya tanyakan ustadz yang lain. Soalnya saya tanya ustadz, nggak tahu siapa penulisnya. Anda bisa tahu nih, luar biasa loh. Al-Baqarah yang nulis adalah Utsman bin Affan. Nah, nanti saya cek di Google. Coba aja mushaf, buka aja penulis. Coba aja buka di Google penulis mushaf Al-Quran. Ada itu. Yang ada penulis Quran itu salah satunya Said bin Thabit. Ada itu. Utsman bin Affan itu ada Utsman bin Affan ada. Oke, yang ditulis sama Utsman bin Affan yang mana aja? Surah yang mana? Surat Al-Baqarah itu, Mbak, termasuk, Mbak. Oke, saya catat Al-Baqarah ya. Terus? Ya, sekarang saya tanya sama Mbak. Paulus itu hidup di zaman Yesus nggak? Ini
ini kan kita ngebahas Barnabas nih. Kalau Anda Quran aja nggak jelas siapa penulis surahnya. Nah, Anda nanya saya, Mbak beriman nggak sama Injil Barnabas? Injil Barnabas siapa yang nulis? Isinya apa? Kalau saya nggak tahu apa-apa, ya saya nggak mau beriman. Kan saya nggak goblok. Main percaya. Barnabas itu orang setia pengikut Yesus. Oke, ajarannya bagus. Barnabas itu murid Yesus. Kalau dilihat di dalam Alkitab kami, ya, Rasul Barnabas nggak nulis kitab. Barnabas di sini nggak ada nulis kitab. Berarti itu nulis Injil. Nah, ini fakta. Kenapa? Karena rasul lain mengatakan. Iya kan? Barnabas, kitab Injil Barnabas. Contoh ya, kan ada nama orang Injil Barnabas. Iya, jadi Barnabas itu nama orang. Ya, Barnabas itu nama orang pengikut Yesus. Ya, pengikut gitu. Pertama Yesus namanya Andreas. Andreas juga nggak nulis kitab, nggak nulis Injil, Bang. Kalau mau tahu, Dik, saya tahu lu. Ngomong seperti itu, Mbak bisa ngomong seperti itu. Nih, saya mau pertemukan Mbak, ya, mau pertemukan Mbak dengan Donditan. Ya, pertemukan aja. Donditan kalau live aja, lu boro-boro dianggap. Soalnya sama saya. Oke. Saya Minta kenal dengan Donditan. Kalau itu memang CS lu, kalau emang Donditan CS lu, bagi dong nomor teleponnya. Sekarang gua suruh dia ke live gua. Coba mana nomor WA-nya? Sini. Oh, enggak bisa, itu harus di forum. Mbak enggak. Saya pertemukan dengan Donditan. Mau, bawa sini, suruh sini. Nih ya, Injil Barnabas ditulis oleh Mustafa de Arande, berbahasa Itali tahun 1630. Loh, murid Yesus hidupnya 1600 tahun. Yang nulis ditulisnya tahun 1600-an, Bang. Abad 17. Bang, 1600 tahun 1600, Bang. Lebih tua Quran kayaknya, Bang, daripada Injil. Coba buka Lukas 6 yang ke-6 yang ke-12 6:12 Lukas 6 buka aja sendiri. Lu kan saya bacakan tapi jangan bernarasi ya. Saya bacakan dan jangan bernarasi. Jangan bernarasi ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Benar gak? Yesus berdoa kepada Allah, bukan Allah. Ya. Gak ada Allah. Benar gak? Maksudnya benar gak? Benar. Benar kan? Doktrinnya Tuhan telah menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Tuhan berdoa kepada Tuhan semalaman. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tadi Anda baca apa? Berdoa kepada Allah apa sama Tuhan? Sama Allah. Loh, Anda baca berdoa kepada Allah. Tadi kau bilang Tuhan sama Tuhan. Orang itu jelas Allah. Allah sama Tuhan beda, deh. Kasian. Lu bisa nggak sih bedain Tuhan sama Allah? Donditan. Lu memalukan. Penulis surah Al-Baqarah aja lu asal tebak. Cepat. Tag Donditan, suruh kesini Donditannya. Cepat, nggak apa-apa. Kalau ini naik ke live-nya Agatha Donditan, cepat. Cepat, suruh sini. Percaya lu sama orang botol. Lurus baru kau urus Firman. Nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Iya. Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Estra tolong bicara dong.
buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33 dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan sifat apa Allah mencipta? Kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu diciptakan. Ya, Pak Esra belajar dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Mungkin ada yang perlu belajar. Enggak. Pada diri Tuhan itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada dua. Betul. Di dalam bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo. Silakan, tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka ayat ya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, kalam sama nggak dengan Allah? Kalam sama dengan Allah? Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Kalian belajar. Kalian belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. Bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan kalam dengan kalimah. Saya tanya dulu. Saya tanya. Kalam dengan kalimah sama enggak? Kalam dengan kalimah sama enggak? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kalam dan kalimah sama enggak? Antara mulut dan perkataan sama enggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalam
adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Boleh bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11, boleh bacakan saya? Alam, sabar, jangan lari dong Saya Bang bacakan Juma. atau Biasakan jangan lari. Anda bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya, Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya, dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia mau nggak mengerti lari. antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, Tolong nggak ada, perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil manusia. Malu dong. Gak malu dong, karena Tuhan Betul. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala firman. Sabar. Tuhanmu. Main mute, Sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu- dengar, gantian. Ya merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor manusia. 11. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya mulut. bermulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra sifat di sini, sama. masih ada Esra Allah di dengan sini. sifat Biar tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan sifatnya dengan itu sifat adalah sama. satu hakikat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya. dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa, Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. Allah 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma, Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, Inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Ini kita firman berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor 4. Selesai. Oh iya. Ya iya. Tuhanmu mengatakan
menyebabkan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu. Malu kan? Antara Ya, mulut apa? Tuhanmu, antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut itu atau tadi, firman? Bang. Yesus Bang, ini mulut Bang, atau Bang. firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi Bang, sifat Allah itu benar 99 atau 20 Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu, coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar, sifat dengar. Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam, mengenal, kita dan lagi membahas Allah. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin Asmaul saya. Husna beda. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. nggak usah ke Kamu situ. tidak bisa Kamu bedain. bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu kesini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu, kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Bedakan dulu. Saya kira Anda Bedakan hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. Loh iya dong. Ngapain Jago kau main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar mampu. lagi- Coba suruh sebentar Allah lagi kau mute saya. Islam-Islaman ibadah. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, kelas kamu aja. Saya Tuhan di hidup saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu kau bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena
Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Nah ya, 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma, nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepek ini? Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara